Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni dan budaya. Oke, kali ini izinkan gue memperkenalkan diri gue. Nama gue Saiful Bahri, nama cantik gue Jerry, PAD 411. Welcome to Road Peat Fest 2021. Oke, kali ini kita akan membahas tentang film Manifesto, di mana Manifesto ini adalah suatu pernyataan sikap sebuah kelompok atau individu yang diumumkan kepada orang-orang sekitar, yaitu yang berbentuk politis. Oke, kita langsung aja ke narasumber kita yang sekarang. Perkenalkan diri nih. Silakan. Silakan, Jess. Jadi gua. Ya, sebelumnya perkenalkan gua Jeremia Binsar Asintongan Sitanggang, biasa dipanggil Jasper, gak nyambung ya? Iya. Nyambung gak tuh? Nyambungin aja dong. Oke. Sebelumnya gua di sini sebagai show director dari Peat Fest 2021 dan di sebelah gua ada siapa, Bang? Nama gue Aditya Nur Akbar sebagai Ketua Pelaksana PFPS 2021. Ya, kalau gua perkenalkan, nama gua Daud Antonio. Nama cantik gua di PT adalah Gober, nomor anggota gua 399. Gua di sini adalah salah satu aktor dari film Manifesto tersebut. Untuk Bang Jasper nih, kenapa mahasiswa harus berpikir kreatif, kenapa nggak kritis gitu? Berpikir kreatif. Iya. Cuman menurut gua kreatif ini bagian dari kritis. Tau nggak kenapa? Oke. Kan Gimana kalau tuh, Bang? berpikir kritis itu kan berarti lu bisa mengkritisi segala sesuatu kan. Lu melihat sesuatu yang salah, lu bisa mengkritiknya itu kan. Kreatif ini ketika lu melihat yang salah, lu mengkoreksinya dan lu bisa ngambil evaluasi dari situ dan lu menjadikan sesuatu yang baru dari evaluasi itu. Itu sih menurut gua. Kenapa mahasiswa itu penting banget yang namanya berpikir kreatif. Dan juga kita juga sebagai mahasiswa kan nggak melulu kayak kita bicara tentang hal-hal yang terkait kritikan begitu kan. Kita juga kan harus berbicara terkait akademiknya juga kan. Nah menurut gua di sisi akademiknya ya berpikir kreatif ini sangat penting karena apalagi di masa sekarang ini ya. Iya. Yang dimana semuanya serba digital, yang kita harus terus berinovasi. Kita kalau kita lambat gerak dikit udah kemakan zaman. Maksud gua jadi ya kalau ketika kita dapat materi-materi tentang materi-materi yang ada di kelas gitu kan, dari mata kuliah yang kita ambil, ya kita harus berpikir kreatif lah gimana caranya dari materi yang kita dapat itu kita dapat kembangin. Sebagai contoh, kita kan mahasiswa ekonomi kan, kita dikasih teori ini itu ya menurut gua percuma aja kalau nggak dikembangin dengan hal-hal yang kreatif. Karena di masa sekarang ini kan yang namanya industri kreatif itu kan lagi booming-boomingnya kan. Dan Cepat lah gitu ya. iya, dan kita juga nggak bisa ngelakuin segala sesuatu itu secara monoton gitu. Iya. Ketinggalan Jadi zaman. menurut gua ya, kalau menurut gua nyambung ke idealis sih. Menurut gua juga idealis itu bagus sih, tapi kalau untuk perkembangan zaman industri ini, kalau lu idealis ya matiin karakter lu juga sebenarnya. Ya nggak sih? Betul, Pak. Jadi ya pada tempatnya lah idealis itu. Berarti gini, Bang, misalkan ada suatu individu nih punya pemikiran gitu, dasar pemikiran dari dia sendiri, udah itu udah pasti mati tuh pemikiran dia. Atau gimana, Bang? Misalkan dia punya pemikiran yang ini lebih baik loh, kayak gitu. Ya gimana ya, kalau misalkan contohnya aja dah, misalkan kayak dia idealis terhadap misalkan kita mahasiswa fakultas ekonomi, dia hanya mau kerja apa yang menjadi jurusan dia. Jadi ketika ada pekerjaan yang tidak nyambung dengan mata kuliahnya yang dia kerjakan di fakultas, itu nggak nyambung, dia nggak mau ngambil gitu, saking idealisnya dia terhadap sarjananya misalkan. Berarti dia gagal dong, Bang. Jadi manusia yang dari awal kita hidup, memang kita diciptakan untuk manusia yang bersosialisasi. Iya, betul. Jadi dia acuh terhadap yang gak sependapat dengan dia. Itu nggak baik sih kalau menurut gue ya. Cuman menurut gua konsep idealis ini ada hal bagusnya juga tau.
Iya. Kayak misalkan ya, kan ya kita sebagai mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis lah, sebagai contoh kita mau berbisnis nih. Iya. Kalau kita kayak misalkan kita pertama gue mau jalanin bisnis ternak lele nih, terus sebentar lagi melihat wah kayaknya bisnis ini lagi maju, gue bisnis ini juga. Maksud gue dengan kalau kita nggak idealis itu bakal pecah fokus aja gitu. Coba kalau kita tetap dengan idealis kita, gue dari awal bisnis ginian, Paten gitu ya. mati atau hidup gue harus tekunin bisnis ini sampai ini bisnis jadi sukses. Iya. Itu sih pentingnya pikiran idealis menurut gue. Semacam komitmen gitu ya. Lebih ya untuk membangun komitmen Iya. juga sih. Jadi balik lagi sih, kalau emang lu nggak sungguh-sungguh dalam idealis lu ya percuma sih, ya kan? Kadang orang yang misalkan idealis tapi juga dia malas-malasan ya jadi pengangguran selamanya. Iya. Kecuali berbeda dengan si Jasper bilang, idealis tapi dia tetap tetap belajar, tetap mencari hal-hal baru untuk menunjang idealis dia, ya bakal lebih sukses. Udah bagus. Jadi menurut Bang Jasper ini berarti kreativitas itu merupakan suatu salah satu kritis juga. Salah satu bagian dari sikap kritis. Iya, salah satu Ya, dari benar. bagian kritis ya. Iya. Setuju sih gua, benar. Gimana Bung? Setuju Bung? Setuju sih gua. Setuju, setuju. Iya, iya, Ya, iya. kalau setuju lah ini aja. Enggak, begini Bang, menurut gue ya kreativitas tuh ya, misalkan kita juga mau kritis, Iya. kita cuma kritis doang nih, mengkritisi doang, tapi kita nggak ada eksekusinya gitu dengan sistem yang ada. Maksudnya kita apa nih yang mau kita lakuin? Nah itu itu. dia bener, makanya gue setuju dengan pendapat Bang Jasper nih. Berkolaborasi. Berkolaborasi. Pas. Gitu Bung. Jadi harapan lu nih Bang terkait era yang sekarang nih digital yang semakin berkembang untuk industri kreatif, gimana Era Bang? digital yang terus berkembang untuk industri kreatif ya. Iya. Harapan gua sih terkhusus pada mahasiswa-mahasiswa ya. Benar. Ya kita ini kan sebagai penerus bangsa kan. Agent of change sih. Bukan. Agent of itulah pokoknya. Gue lupa. Pokoknya salah satu. Kita perubahan Bang ini. Iya. Di agent option apa artinya? Iya perubahan. Iya. Bahas teh. Ya iya berarti benar. Gue lupa. Sorry. Iya lanjut Bang. Kita sebagai mahasiswa yang dimana kita akan meneruskan bangsa ini gitu kan ya, kita harus terus berinovasi lah, terutama di era sekarang ini kan yang serba digital dan juga yang dimana pasar sekarang ini mengarah ke industri kreatif gitu kan. Jadi udah saatnya lah kita mengembangkan diri kita dengan soft skill yang nggak kita dapatkan di dalam kelas gitu, kecuali untuk kayak misalkan yang jurusan ini ya multimedia dan kawan-kawan itulah ya. Cuman menurut gua untuk berpikir kreatif ini sih menurut gua gak masuk dalam materi di jurusannya masing-masing sih. Itu berpikir kreatif itu gimana tergantung kita ngembanginnya aja sih dari diri kita sendiri, ya nggak sih? Iya. Iya. Ya, kita harus melatih otak kita untuk terus berinovasi. Jadi gini Bang, ada nih Abang kan dari tadi belum gue tanyain ya. Iya Bang, jadi dari pendapat-pendapat yang ada nih Bang Iya. tentang kita sebagai mahasiswa, kenapa kita harus menjalankan suatu event gitu, sedangkan kita di internal kita aja masih hancur lah kalau dibilang. Oh iya. Mungkin ya menurut gua singkat aja sih. Karena lagi keadaan gini kita pun perlu adaptasi new normal atau gimana. Makanya kita patuhi kayak prokes atau gimana. Kita nggak bisa egois. Maksudnya kita ngejalanin acara atau gimana, kita pun harus bisa benar lah adaptasi. Jadi waktu itu gue pernah gini, bentar, saudara Jasper. Dia maksud gue si Bang Sang ini pernah ngobrol juga sama gue. Kenapa dia mau menyelenggarakan acara ini? Karena dia melihat kita kan dulu di awal-awal bener-bener lockdown lah ya, Iya, nggak bisa benar, kemana-mana. Pagi kita butuh hiburan banget lah. Nah itu kekhawatirannya si Stang ini, takutnya kita jadi kebiasaan kan. Iya. Makanya dia mau mewadahi kita semua untuk lebih tujuan acara ini untuk memotivasi, ya kan? Membangkitkan semangat juga sih, maksudnya Kita. untuk menaikkan imun juga kan. Gue biar kita sebenarnya semangat. setuju Bang, kenapa kita masih ada kita harus membuat suatu event gitu di kala banyak paradok-paradok di mahasiswa ini yang apa ya, yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, gerakannya mana nih,
kita udah PPKM sampai level berapa sekarang, nggak ada pergerakan dari mahasiswa gitu. Oh iya. Kita hanya mementingkan suatu kepentingan kita gitu, yang mengadakan suatu event. Nah, maksud gua di sini kita emang perlu sih melakukan suatu event karena untuk suatu hiburan buat kita. Iya. Ya, benar. Itu sih paling kata-kata kuncinya kita perlu hiburan sih. Benar. Khususnya dalam keadaan gini. Tapi hiburan itu nggak menyeluruh menurut gua Bang ya. Wah, Karena, gimana? karena orang-orang yang terhibur ini hanya orang-orang yang ya seadanya Bang, nggak Iya. menyeluruh. maksudnya hanya orang yang nonton. Ya tujuan lu itu untuk share lah anggotanya. Share anggotanya. Share acaranya lah. Oke Bang. Mungkin itu benang merahnya kita perlu hiburan untuk keadaan gini. Cuman kita nggak bisa egois. Benar, Kita benar. harus adaptasi sama keadaan kayak Sebenarnya gini. nggak ada yang benar Iya. kecuali Tuhan ya. Panjang lagi. Gimana? Lu mau nanya pesan-pesan kita bagaimana nih? Ya di ujung kayak gini ya, maksudnya kesan pesan lu dah Bang, dari Abang Jasper sampai Bang Gober nih, gimana nih menurut Pesan-pesan gue ya. buat mahasiswa sekarang nih, ya kan, di kala pandemi yang tetap Singkat aja sih kalau dari gue mah. Yang penting intinya mahasiswa itu harus terus berinovasi lah. Jangan kalah sama keadaan. benar-benar Bang. Gitu. Sepakat gue tuh. Kalau dari lu Bang? Kalau dari gue sih ya semangat lah buat kita semua, apalagi lagi keadaan gini gimana sih? Ya, untuk kayak gitu lah. Kalau Kalau dari gua, Bu. oh iya Bang, silakan. Kalau dari gua, jangan pernah takut akan masalah. Karena setiap masalah yang lu hadapi akan meningkatkan kualitas hidup lu. Cakep. Kayak gitu, Bu. Oke. Lagi, Bu. Thank you Bang buat Oke. lu semua di sini bertiga. Gua terima Sama-sama. kasih banget udah mampir kan ke sini. Gak ada yang ditanya lagi, Bu. Berpendapat gitu kan. Gak ada. Oh, di luar aja kali ya? Di luar aja. Kamu part 2 kali? Kita sambung lagi aja sih Oh, sambung sama lagi. Oke. Kita off air aja ntar. Terima kasih untuk Bang Jasper, Bang Stang, Bang Gober. Thank you. Tuh. Oke. Thank you ya, Bung ya. Ya. Drop it. Oke, kembali lagi bersama gua Jerry masih di sini ya. Oke. Di sini ada kedatangan narasumber lagi nih. 3 orang lagi. Tapi sebelum kita berkenalan dengan narasumber 3 yang baru ini, gua ingin ini sih review dari 3 narasumber yang tadi, yaitu yang gue tangkep ya dalam 3 narasumber tadi itu, kalau film manifesto ini adalah suatu pernyataan sikap dari suatu individu maupun kelompok yang bermuatan itu politis lah, terhadap pimpinan-pimpinan, terhadap kebijakan-kebijakan yang berlawanan gitu terhadap mahasiswa. Mungkin lebih lanjutnya kita juga di sini ada narasumber yang baru lagi ya. Yang ini pas lah kalau kita berbicara tentang film manifesto ini. Yang tadi juga pas, tapi ini lebih pas lah. Karena di sini yang gue tahu ada sutradaranya juga. Mungkin dari ketiga narasumber tersebut bisa memperkenalkan dirinya. Mulai dari mana dulu nih? Kalau dilihat dari sini sih karena lu cewek sendiri Kak. Iya, berarti lu duluan. Ladies first ya? Yo. Ayo udah. Halo semua, nama gue Teresa Ezra. Nama cantik gue Butet, gue PAD 389. Nama gua Abu. Dan nama gue Damar Pins. Oke. Thank you buat narasumber yang sudah memperkenalkan diri. Walaupun oke. Walaupun apa nih? Enggak. Kayak gini Bang, jadi gue pengen tahu aja sih sebenarnya di sini pasti di salah satu narasumber di sini pasti ada salah satu artisnya lah atau pemerannya lah dalam manifesto ini. Gue lebih tertarik nanya ke ceweknya dulu sih. Gue dulu berarti. Iya, Oh, iya. karena di sini ada cewek, ini tadi nggak ada. Boleh mau tanya apa? Ini sih Kak, peran yang dimainkan dalam manifesto sendiri nih, peran lu nih sebagai apa sih?
Peran gue. Iya. Peran gue di manifesto ini gue memerankan sosok yang bernama Hani. Yang dimana Hani ini ibaratnya kayak pentolan lah di kampus, cuma versi cewek gitu. Hani ini suka mengkritik, Hani ini ya galak, pemberani, bacot deh pokoknya. Gitu. Tapi ada satu nih Jar, kekurangan si Hani ini. Apa tuh? Hani ini orangnya kalau dia merasakan sesuatu gitu, tipenya kayak gue suka nih sama lo, kayak gitu. Jadi cowok-cowok tuh bisa langsung baper gitu, paham gak sih? Sama, gue juga baper. Tapi maksud gue bukan ke lu gitu. Oh, Iya, asik maaf ya. Berarti kalau misalkan kayak gitu rontok semua dong lu. Apa? Rontok semua dari dasar pemikiran lu yang tadinya lu mengkritik, dari dasar lu menabrak kebijakan-kebijakan yang ada, sistem yang ada. Karena itu lu udah ketemu cowok nih, misalkan ketemu orang yang lu sukain, udah rontok semua itu. Ya enggak dong, maksudnya kan enggak semua perasaan gue tuh gue ungkapin gitu, paham gak sih? Oh, jadi masih tetap ada gitu. Ada lah, yang ditahan-tahan mah ada. Bukan karena cowok gue rontok gitu maksud lo? Bukan. Kurang gimana gitu pertanyaannya? Maksudnya pemikiran-pemikiran lu yang tadinya mengkritisi lah. Oh enggak, itu enggak ada kaitannya sama Nggak ada ya? sosok Hani yang punya perasaan lembut gitu, enggak. Untuk kesulitannya nih Kak, dalam peran lu yang lu mainin nih di dalam film Manifesto, kira-kira apaan tuh? Kesulitan? Iya. Enggak ada. Nggak ada. Enggak, bercanda, badai banget gue. Kesulitan itu sebenarnya terlihat jelas ya dalam gue memerankan sosok Hani ini, karena dimana gue Teresa Ezra nih di peran gue Hani ini bertolak belakang gitu loh. Di film Manifesto ini gue punya tanggung jawab besar yang dimana gue harus mampu memberikan motivasi-motivasi untuk perempuan-perempuan di luar sana, untuk semua penonton gitu loh. Dan itu memang pada dasarnya nggak terbiasa gue lakuin di kehidupan gue sehari-hari gitu. Itu sebenarnya lebih ketantangan sih buat gue. Berarti bertolak belakang ya dalam Iya. peran yang lu mainin ini. Itu gimana cara lu menyikapinya Kak? Cara gue mengatasinya? Iya, menyikapinya gitu. Sebenarnya dengan pribadi lu yang nggak cuek acuh gitu terhadap. Tau gue cuek dari mana? Karena lu nggak bales. Gua kayak Bahkan kalau nggak dibales tuh diping lagi. ya gimana tuh Kak? Cara gue mengatasinya sih selama ini ya, dari sebelum sampai proses pembuatan film Manifesto ini, gue banyak konsultasi sama sutradara kita langsung, Bang Muzakir gitu. Bang Muzakir ini bisa membantu gue sehingga gue memperdalami karakter gue sebagai Hani ini gitu. Paham? Paham. Iya. Paham. Dan paham-paham aja, Jer. Paham ya oke. Iya gitu deh pokoknya. Iya. Jadi lu nih orang-orang yang ini ya, Apa tuh? orang-orang yang Kalau misalnya gue boleh berpendapat nih, berarti Oh, boleh, karakter Bang. Hani itu dia lembut. Kalau sebenarnya perasaannya ini lembut gitu loh. Cuma dari luar tuh backgroundnya sebenarnya lembut, tapi kalau dilihat orang dari luar kayak orang pemberani, tegas. berontak. Sebenarnya iya, sebenarnya punya Iya. perasaan yang lembut. Makanya tadi sempat teracu soalnya gue nonton trailernya Teaser tadi gitu. dikasih sama sutradara kita. Dan setahu gue itu ya sosok Hani itu tegas sih di situ. Iya, tegas, cuma seperti yang gue bilang tadi gitu. Sebenarnya punya perasaan yang lembut. Lembut. Iya. Iya, paham. Sebagaimana layaknya wanita ya. Iya. Untuk abangnya nih, Abang Damar. Ya kenapa tuh? Kan kalau gue ngeliat ya Bang, lu udah main di berbagai mana lah gitu ya kan, film atau FTV ya kan, pasti kan lu punya peran-peran yang sulit gitu untuk menyikapinya. Misalkan lu keluar dari zona nyaman lu gitu kan, itu mah udah pasti ya. Itu kayak gimana ya peran tersulit lu ya yang pernah dimainin gitu Bang? Oh, berarti peran tersulit yang pernah gue Iya. mainkan Iya. gitu. Sebenarnya gini, waktu dulu itu pertama kali gue terjun di dunia entertain itu gue masuk di persinetronan. Nah di situ itu zonanya aman banget karena lu harus hafal dialog aja dan nggak sulit sama sekali. Lu tinggal ngapal dialog dan dialog. Lu nggak perlu berakting, acting ya sesuai aja. Yang penting dialog lu aman.
seperti itu sih. Tapi gue kayak apa ya, gue tuh bertekad dalam hati gue, wah gue nggak bisa nih kayak gini. Kalau misal gue ngelakuin hal kayak gitu terus-terusan, gue nggak bakal Stuck jadi gitu ya. siapa-siapa. Kayak gitu loh. Kayak gini, pemain sinetron tuh banyak banget, pendatang baru pasti banyak banget, yang nggak dibayar pun sama sekali pun ada juga yang syuting kan. Jadi gue mikir gimana caranya gue bisa berkembang dengan karya gue sendiri. Oke, gue keluar dari sinetron gue cabut saat itu. Gue lagi syuting Fatih Kampung Jawara, itu pas lanjut season 2 nya gue keluar. Gue mundurkan diri karena gue nggak mau syuting sinetron lagi. Gue pengen cari yang lebih. Yang lebihnya itu apa? Gue pengen film gitu. Oke, gue coba casting sana sini. Awalnya nggak diterima karena acting gue tuh berbeda banget dengan film gitu loh. Karena gue nggak menjadi diri gue sendiri. Sampai akhirnya gue mencoba itu dan hasil gue dapat tuh film pertama gue Negeri Lima Menara. Nah di situ gue ngerasa kayak, wah ternyata tuh acting tuh begini. Acting itu kita harus jujur memerankan karakter itu. Kalau misalnya kita nggak jujur, kita nggak bakal dapat apa yang kita perani. Gitu sih. Jadi kalau dibilang sulit, semua yang peran yang gue dapatin dari sebelum-sebelumnya itu sulit semuanya. Tapi itu tergantung lagi. Lo mau belajar, lo mau niat dengan peran yang lo dapatin, pasti bisa. Intinya ya lo harus jadi diri lo sendiri dulu. Dan lo harus jujur memainkan peran itu. Gitu sih. Berarti nggak ada peran yang tersulit ya bang, kalau misalkan dari kita sendiri pun mau gitu berkembang. Iya, sebenarnya kayak gitu loh. Gue pernah dapat saran dari Om Matis Mucus gitu. Gue pernah ketemu dia di saat itu gue lagi ikut lomba dan gue gagal. Gue sedih di saat itu. Terus dia ngomong ke gue, udah lu masa sedih, lu ngapain sih sedih? Lu ngefans sama siapa sih di Indonesia nih, artis Indonesia? Terus gue bilang Vino Bastian, gue pengen seperti dia. Terus dia ngomong ke gue tuh begini, ya udah, dia itu makan nasi dan lu kan juga kan, dia bisa, kenapa lu nggak bisa? Berarti ada yang salah di lu, coba lu perbaiki, lu ubah. Kayak gitu sih. Itu make sense banget buat guanya. Dan gue banyak belajar dari itu. Dia bisa, kenapa gue nggak bisa? Itu sih. Seperti itu. Kenapa Jar lo nggak main film juga? Enggak sih gua Main film lawak. Cocok nih. Dapet. Kalah gua mas Bro. Iya. Gini bang, kan dari tadi yang lu bahas gitu, peran lu selama ini yang lu alamin, cara lu untuk mendalaminya gitu bang, maksudnya kayak pasti kan lu keluar dari zona nyaman lu dong, keluar dari zona lu yang gue kayak gini, pribadi gue kayak gini, tapi gue harus berperan yang misalkan gue harus centil lah atau gimana lah, ya kan, itu kan harus adaptasi juga. Itu cara lu gimana bang? Oke, gue tuh pernah kalau nggak salah itu 2 bulan yang lalu. Itu pas di bulan puasa, ya 2 bulan lalu ya? 2 bulan 2 bulan yang lalu ya? Iya. Nggak tahu. Mungkin. Nah, di saat itu gue pernah dapet peran banci. Oh iya bang. Pernah. Terus jadi ada sutradara tiba-tiba ngoling gue. Dan gue ada peran buat lo tapi jadi banci, lo mau nggak? Terus gue kembalikan lagi sutradaranya. Oke, gue mau. Kapan bisa ketemu pak? Gitu gue bilang kan. Oke, akhirnya gue ketemu, kita atur jadwal, kita ketemu dan kita bahas di saat itu. Tapi gue agak racu karena gue mikir, oke, gue dapat peran banci, tapi kalau misalnya gue nggak totalitas, gue nggak senang gitu. Dan gue tanya lagi kan, pas dikasih skenario ini, pak, saya bisa nambahin sesuatu nggak biar orang tuh nonton, wah si Damar jadi banci, anjing sih tuh orang, kayak gitu loh. Wah gokil sih tuh orang. Gue bilang sama sutradaranya, pak, gue pingin kalau misalnya ada adegan ciuman sama cowok, adegan pelukan, gue pingin. Gue bilang kayak gitu. Terus kata dia, Dam, sorry, nggak bisa soalnya ini bancinya lebih ke Islami. Fuck, gue sedih saat itu sumpah. Cuman gue mikir ya udahlah, apa yang diberikan sama sutradara itu gue harus ikutin saat itu. Gitu sih. Cuman gue ngerasa di film gue yang jadi banci itu gue nggak totalitas sih, karena masih ketahan sama adegan-adegan yang sangat, ya kalau bisa dibilang ya biasa sih bagi gue.
karena gue pengen lebih dan lebih. Berarti nanti manifesto ada sambungannya dong? Iya pengennya sih, jadi setelah manifesto niatnya ada manifestasi gitu. Manifestasi. Yes. Manifestasi bang. Itu apaan tuh Setelah bang? manifestasi nanti coba kita akan munculin judulnya manipulasi. Pokoknya yang berhubungan dengan money itu ya selalu kita coba pikirin lebih detail, lebih dalam. Money. Karena untuk hari ini kalau nggak ada money kita nggak ada di sini. Oh shit, Pink Floyd Money. Bener sih bang. Bang kita tujuannya itu sih sebenarnya ya. Money kan? Bener, Money. Bener. Festonya itu cuma hiasan aja di belakang. Apalagi dengan kondisi kayak gini. Yoi. Iya. Negara kalau nggak ada money aja bubar pak. Bener bang. Apalagi kita. Tapi kenapa money jadi sebuah alasan bang ya? Kenapa money jadi sebuah alasan kita hidup gitu? Nah itu dia, money itu bukan hanya sekedar alasan gitu, tapi money itu sudah menjadi bagian. Bagian dari kita sehari-hari. Ya anggaplah gue yang suka makan Indomie gitu kan. Ya kalau nggak ada money gue nggak bisa hidup gitu. Gue nggak bisa makan Indomie, makanya money itu ya menjadi bagian gitu. Tapi yang paling terpenting bukan itu yang pengen kita sampaikan. Terlepas daripada hal-hal tersebut, tapi gue pun kesini gue cuman pengen nyampein satu hal sih, yang pasti gue thank you banget gitu sebelumnya ke ketua PA. Gue terima kasih banget ke tim. Gue sangat-sangat merasa kalau kita itu mampu bekerja sama gitu, bukan sama-sama kerja untuk menggarap manifesto. Kalau dibilang gua adalah sutradaranya, sebenarnya bukan gua sutradaranya kalau kita mau kaji lagi lebih detail gitu. Tapi bahkan pemain-pemain pun itu bisa jadi sutradaranya gitu. Karena memang peran ini gua hanya kasih nama dan gua hanya ngasih karakter sebenarnya kan. Ya selebihnya lu ekspor gitu. Enggak cuma terpaku di gue. Gitu bro. Jadi ini juga berangkat dari keresahan, balik lagi bang ya, mahasiswa ya yang nggak realisasikan lah pendapatnya ya bang. Betul. Makanya dibuatlah sebuah film ini manifesto gitu ya. Iya. Agar orang-orang atau pimpinan lah ya kan, kalau misalkan dia mau lihat lah gitu ya kan, dengerin lah gitu apa sih yang jadi keluhan mahasiswa ini. Iya, jadi kalau gue pribadi gini, sebenarnya gue akan sangat mampu menyampaikan konsep ini lebih dalam gitu, konsep ini lebih detail gitu. Cuman untuk gue pribadi nggak seru kalau gue menjelaskan filmnya, kalau gue menjelaskan konsepnya, kalau gue menjelaskan jalan ceritanya, ketika penontonnya hanya menjadi penikmat di dalam itu. Karena gini, gue nggak mau, gue cuman capek doang gitu. Ya, gue juga pengen penonton juga capek lah, mikir lah. Gue udah capek mikirin jalan ceritanya, masa iya lu gak mau capek buat nelaah apa yang mau gue sampaikan kan gitu ya. Jadi kita mau tahu gitu ya perspektif dari orang-orang lain gitu. Gimana sih pandangan manifesto ini? Jangan jadi konsumen yang Indomie banget lah, yang instan banget gitu. Sayang gitu. Benar. Katanya kan agent of change gitu. Betul bang, gitu. Tunggu rakyat. Ya, gue balik lagi nih ke kakaknya nih. Boleh. Iya. Menurut lu nih kak, dengan adanya film ini, ya kan, pasti kan ada suatu yang lu mau gitu, misalkan pimpinan ngeliat inilah gitu ya kan. Pentingnya kritikan terhadap perguruan tinggi, khususnya perempuan itu kayak gimana sih kak? Mungkin maksud pertanyaan lo lebih ke kenapa sih perempuan ini harus ikut andil gitu Ya, dalam betul. mengkritik khususnya di perguruan tinggi ya. Sebenarnya kalau bicara soal ini berkaitan dengan kesetaraan gender sih, ya nggak sih? Ya kan ya? Feminisme. Sebagai warga negara tuh kita dikasih hak sama kewajiban dan nggak memandang gender. Jadi mau perempuan mau laki-laki itu sebenarnya sama aja, terkhususnya dalam hal mengkritik. Kalau bicara soal perguruan tinggi,
gue ini sebagai perempuan dikasih kebebasan nih untuk bersuara. Yang dimana ini bakal menjadi tantangan baru buat teman-teman mahasiswa semua, khususnya perempuan, yang dimana udah minim banget minatnya buat berkritik atau bersuara. Kalau menurut gue pribadi ini dikarenakan masih banyak kaum-kaum yang menganggap perempuan ini secara remeh. Iya nggak sih? Iya. Kayak lo tuh perempuan, lo diem aja, lo nggak bisa apa-apa. Lo tuh perempuan, gak usah banyak bacot, gak usah kritik, diem aja. Lo di dapur. Ya bisa bilang kayak gitu. Jadi gue sebagai perempuan pun kalau digituin jadi menutup diri gitu loh. Iya. Dan berpikir udah deh lebih baik gue diem aja. Padahal itu sangat disayangkan sih ya pemikiran orang-orang yang kayak gitu. Jadi sebenarnya semua itu sama aja gitu loh. Kita dikasih hak berpendapat, semuanya tuh sederajat sama. Dan untuk kita perempuan juga kita harus nunjukin gitu kalau suara kita, kritikan kita layak didengar. Gitu Berarti sih. orang-orang yang nggak kayak lu ini nggak ngeliat Kartini lah gitu ya? Ya mungkin. Dan mungkin ya mereka jadi menutup diri gitu karena yang tadi gue bilang tadi. Gara-gara itu perempuan udah di rumah ya Gitu. ya. Perempuan di rumah, dapur aja kalau nggak di kasur gitu kan. Ya. Iya nggak sih? Iya dong. Kasur. Tapi gue setuju. Kalau perempuan di rumah bang. PPKM. Kalau PPKM nggak perempuan doang dong di Oh, rumah. iya, semuanya Iya. ya? Iya. Tapi masih ada yang PPKM pelangap pelongong kagak. pelangap pelongo. PPKM. Masuk bang. Pelan-pelan kita menjauh, iya nggak sih? Deket ini kita nih. Oh deket ya. Ya gitu sih paling. Oke. Untuk Bang Abu lagi sih bang. Nah, kenapa jadi ke gua mulu deh? Iya soalnya kayak lu kan sutradara nih bang. Ini Ayo. lu Nah, yang gini. nyetir semua nih bang. Sip. Yo X. Tuh, gue sebelum ke Bang Abu, gue pengen nanya nih ke Bang Abu nih. Boleh. Iya. Silakan. Jadi Bang Abu gimana tuh? Kapan kita satu project nih? Dari Iya nih kayaknya nih. bulan berapa itu ya? Dari bulan 2. Udah lama ya, udah. Bukan Bulan bulan, 12. tahun. Udah tahun kemarin dah. Tahun kemarin ya. Iya, katanya dia mau ngaji project bareng tuh. Lalu bang, kalau misalnya Itu gimana jadinya tuh? Kalau misalnya lu ngomong kayak gitu, gue jadi apaan ya? Kali gitu nggak keangkut gue ya, jadi apaan kayak gitu? Tapi gue udah denger sih katanya setelah ini ada project baru ntar sama gue. Cuman nggak tahu tuh itu gimana jadinya bang. Ini dia nih. Coba Bang Abu diklarifikasi. Aja, Kalau masalah itu sih ya kita ya apalah ya kita ada badan, ada wajah, ya kita ada cerita. Itu beneran ya. Yoi. Yoi. Jadi film Manifesto itu tayangnya kapan tuh kalau misalnya gue boleh tahu? Bulan 10 ya? Bulan ya September lah bang. September. September. Cuman biasanya sih kalau gue pribadi ya, kadang kalau penayangan film itu sesuai mood kadang kalau kalau ditentuin tanggal hari bulan kalau moodnya lagi kacau ya nggak jadi nggak bisa. Berarti kalau lu sesuai gitu ya. mood ya. Iya, karena kan ketika gue ngambil gambar, gue ngambil cerita gitu, gue bikin jalan cerita, ya anggap aja gue adalah mewakili matanya rakyat Indonesia sampai ke pemerintah gitu. Jadi ya, kalau mood gue lagi bagus dalam penayangan, berarti orang yang nonton juga insya Allah moodnya akan bagus. Ini dia nih cari-cari ormas. Ya, brengsek. Jadi gimana pertanyaannya? Jadi gini bang, jadi kan kita udah ngomongin kebebasan berpendapat tuh di narasumber sebelumnya. Kalau menurut lu sendiri nih bang, kebebasan berpendapat itu kayak gimana bang di lingkup perguruan tinggi? Oke, simpel ya, karena gini, masalah kebebasan pendapat khususnya di perguruan tinggi, jadi perlu kita garis bawahi bebas tanpa ada batasan. Itu dulu. Di sini kita nggak akan berbicara sama siapa kita menyampaikan dan untuk siapa kita menyampaikannya kan gitu ya. Ya nggak sih? Berarti gini bang, maaf potong nih ya. Potong aja. Iya soalnya kan ini kebebasan berpendapat. Oh iya, nggak apa-apa. Berarti orang yang berpendapat benar atau tidaknya itu masuk ke dalam sini ya, kebebasan dalam berpendapat ya. Yes. Jadi benar atau salah dia udah benar gitu. Benar atau salah
itu buat gue nggak terlalu penting gitu. Mau siapa yang berpendapat benar atau enggak gitu, ataupun lu yang berpendapat damar gitu, buat gue penting nggak juga gitu. Bahkan perlu nggak gua merespon pendapatnya dia, gue akan lihat dulu apa keuntungannya buat gue gitu. Tapi kalau kita berbicara masalah konteks kebebasan, ya tadi jangan sampai ada batasan gitu. Ya kan rata-rata kalau untuk zaman sekarang ya biasanya sih gue sih nggak mau ngomong yang aneh-aneh gitu. Cuman kadang perguruan tinggi itu menjadi penjara paling cantik di negeri sendiri gitu. Perguruan tinggi itu buat gue dia bisa membungkam bukan hanya mulut, tapi dia bisa membungkam otak sampai tindakan. Dengan apa? Dia mampu membuat packagingnya, ya tadi ada kata pendidikan. Gitu. Karena yang pada dasarnya kalau kita akan balik lagi ke fungsi dan wewenang, tugasnya mahasiswa kan cuma 2 gitu sebenarnya. Kalau kita mau pakai logika kita yang paling dalam gitu, tugasnya cuma 2, yaitu apa? Mendengarkan apa yang disampaikan, menyampaikan apa yang didengarkan. Gak lebih daripada itu. Itu gimana bang ya? Mungkin orang kayak gua gitu atau orang-orang yang nonton gitu nggak bisa ngertiin lah apa yang lu bilang tadi yang Oke, gini. 2 poin itu tuh bang. Mendengarkan apa yang disampaikan. Iya. Berarti lu datang, lu bawa tas, buku tebel, buku akuntansi gitu. Iya. Lu masuk kelas, lu ketemu dosen. Apa yang disampaikan sama dosen, berarti kan lu dengarkan. Dengarkan. Iya enggak? Iya. Dan orang di luar sana butuh penyampaian dari lu dan yang tadi apa yang lu dengerin. Iya, iya. This is the logic tuh. Maksud gua cuman sekali lagi gue sorry banget gitu. Cara berpikir teman-teman yang hari ini sedang berdiri di atas nama perguruan tinggi, cakrawala berpikir itu nggak seluas semesta. Padahal ya tadi kita dikasih kebebasan untuk itu sebenarnya, untuk Sampai berpikir. akhirnya dilempar sama saudara pakai sepatu. Udah. Jadi gol puding kan jadi kalah. Soalnya gini tadi pas gue kan sebelum kita datang gitu gue kan sempat jauh gitu ngobrol sama Damar gitu. Karena gue rasa Damar salah satu orang yang wajar dan wajib gitu, untuk memberikan sebuah penilaian terhadap aktor-aktor yang memang kita bikin sedemikian rupa gitu. Ya terlepas dari ini adalah sebuah jalan cerita tentang internal kampus, ya tadi seperti yang dibilang Damar itu, karena gini, gue pun mengakui ya, gue mengakui gitu, selama gue berjalan gitu, dari mungkin dari dulu sampai sekarang sampai akhirnya gue ketemu orang kayak Damar gitu kan, ketemu orang yang memang dia punya basic, dia punya pengalaman gitu, yang di dunianya kayak gitu, yang di dunianya entertain. Nah tadi pas gue tayangin manifesto, meskipun ya secara overall itu belum jadi, itu belum matang gitu, itu masih dalam tahap kita lagi memasak kan gitu ya. Gue bilang sama Dam, ini nih filmnya kan, play tuh sudah jalan filmnya, tiba-tiba dia minta, bang, coba deh dimundurin dikit, gitu. Pas gue mundur, karena gini, ada beberapa adegan yang gerakan itu gue nggak peka kadang. Ya kan, yang terkadang itu dilakukan oleh si aktornya ini ataupun aktrisnya ini, itu dia membuat improvisasi itu sendiri. Pas di play, kenapa Dam? Akhirnya gua yang mengakui tadi, ternyata bukan hanya gua. Akhirnya si Damara pun mengakui kalau memang salah satu aktor, misalkan bukan misalkan si Butet nih, si Ezra gitu. Ya bahasanya apa ya, dibilang Ezra ataupun si Butet ini menjadi menjadi liar di dalam manifesto, dan dia mampu memberi nyawa dalam sebuah cerita,
memainkan karakternya sendiri. Pada saat tadi gue lempar ke Damar gitu, orang yang gue anggap beliau yang gue anggap dia lebih paham gitu ya, yang gue anggap dia lebih paham, akhirnya Damar bilang, "Bang, gue senang." Dan akhirnya si Damar pun mengakui kalau memang si Butet gitu, si Ezra adalah salah satu pemain yang mampu memberikan nyawa untuk film dan ceritanya itu benar-benar hidup. Kayak gitu sih. Makanya keren banget ya. Dan gitu gue jadi salting. Tapi nih, kalau kita mau tanya Damar, gimana menurut lo, Dam? Gini ya, gue pas nonton itu kenapa mati? Hidupin dong. Shit, Mati. teknis. Oke. Ya, thank you. Jadi gini, gue pas nonton film itu yang pas ditunjukin sama Bang Abu, gue ngeliat kan. Terus itu berjalan, gue minta flashback lagi, Bang. Gue minta mundurin dong, dimundurin. Terus gue ngeliat, oke, di situ siapa nih? Hani ya, perannya sebagai Hani gitu. Lo oke sih memainkan peran itu bagi gue. Karena mata itu berbicara. Jadi kalau lo acting tuh lo harus jujur. Dan itu yang gue lihat itu sih. Karena kalau misalnya lo nggak ngelakuin hal itu, jadi orang ngeliatnya, sih lo marah-marah sih gitu. Berarti Hani ini dari awal dia ada scene-nya lah gitu. Ini dia berarti dia konsisten gitu ya, Bang. Iya. Dalam apa? Karakter dia. Jujur ya, gue boleh ngomong kan ya? Boleh. Manifesto Ngomong aja, ini Bas. film pertama gue gitu. Dan dimana Bang Abu minta tolong sama gue buat gue memainkan jadi peran utama di film Manifesto ini. Terus gue dengar, maksudnya emang film ini belum tayang sih ya, cuma kan udah ada beberapa orang lah yang nonton. Gue dengar ada itu namanya pujian gak sih? Pujian lah ya. Jangan cacian. Terlalu tinggi. Dengar ada pujian kayak gitu ya gue senang gitu. Tapi bukan berarti menurut gue itu udah cukup. Berarti gue masih harus lebih dari itu gitu. Jadi makasih buat Bang Apu, Bang Damar. Iyalah. Makasih. Makanya gue pun ingin ngebangun kira-kira apa lagi ya yang sekiranya gue tuh pengen lihat sesuatu yang seksi gitu, sesuatu yang bisa dianalisa dengan baik gitu. Jangan salah tangkap nih seksinya nih. Iya dong. Sesuatu yang gue nggak berpikir tentang fiktif gitu, tapi gue akan lihat sesuatu yang buat gue tuh ini logika gitu, yang bermain logika. Karena memang penonton Indonesia hari ini harus cerdas dalam melihat ataupun menonton film-film mau itu dalam konteks TV ataupun aplikasi-aplikasi yang ada di dalam handphone mereka masing-masing gitu. Dan buat gua, kita sebagai PSK hari ini nggak cuman kita yang punya PR, tapi mulai hari ini coba kita kasih PR ke penonton. Dan gua rasa untuk menggali kecerdasan itu lebih jauh di penonton, gua rasa ya kita harus pakai cara itu. Sepakat, Bang. Itu aja sih dia. Karena gue juga udah capek ngomong, ini kapan kelar ya? Bentar, Bang, dikit lagi katanya. Abis ini mungkin Tuh tangannya ada gini-gini tuh. Iya, Udah kelar berarti Jar. mungkin ada beberapa kesan kali ya, Bang, yang pengen lu sampaikan ke lu juga Boleh. tentang terkait film ini nih, Manifesto. Yang orang-orang yang akan banyak lah perspektif dari yang nonton nih, yang misalkan dari sutradaranya nggak kayak gitu pandangannya sebenarnya. Tapi kan balik lagi kebebasan berpendapat ya kan. Lontarkan aja nggak? Mulai dari Bang? siapa lu nih? Biasa, Ladies first. Oke, sebenarnya ini karena kita udah di penghujung acara gitu ya. Gue mau kasih pesan aja sih buat perempuan-perempuan di luar sana. Nggak cuma untuk perempuan sih, untuk semua orang yang nonton roadshow ini gitu ya. Pesan gue cuma ingat kalau perempuan itu bukan cuma punya kemampuan di dapur ataupun di kasur aja. Shit. Perempuan juga Nggak. punya kemampuan hebat Sip. dalam bersuara. Sekian dari gue. Oke, thank you, Kaks. Kartini banget ya. Yoms, Bang. Silakan, Bang. Ini Soekarno. Bang. Nyengir mulu nih, nyengir. Kita nyengir nggak sih? Kayak gini nih. Kayak wayang. Kalau bagi gue ya, Manifesto ini gue suka sama judulnya, gue suka sama pemain-pemainnya, dan Suka sama dia kan? Enggak bercanda guys. Sama. intinya buat kalian semua,
Dan gue pun juga gitu, kita harus banyak belajar supaya kita tuh jadi tahu gitu, Right. jadi tahu mana yang benar dan mana yang enggak. Seperti itu sih intinya. Seperti yang gue bilang, kembali lagi, dia bisa, kenapa kita nggak bisa, itu sih. Oke lah. Kalau menurut abangnya nih? Ya kalau gue sih, gue akan tetap pada prinsip gue ya, artis life is freedom. Damn, kebebasan adalah kunci. Dan satu lagi gue pengen Oke bang. ngomong, Ya Mas. kita tunggu It Will Rain-nya dari Bang Abu. Ditunggu banget. I love you so much. Oke, thank you bang buat abang-abangnya nih dan kakaknya sendiri kan. Udah meluangkan waktunya, udah menyempatkan waktunya untuk Buat lo apa sih yang enggak? Yoms, Gils. Ini kepentingan bersama juga sebenarnya bang. Gak cuma gua ini. Iya. Ya thank you aja sih bang. Gak bisa ngapa-ngapain lagi sih gua. Gua juga ngasih duit juga gak punya duit. Ya kan? Oh iya, terakhir banget nih. Oke. Gue pengen nyampein buat teman-teman yang pasti tetap stay gitu di PH Fest nanti ya kan, karena you akan ketemu I me ya kan, ya gak sih? Lu akan ketemu kita ya kan, dan ketika lu nonton film Manifesto, maka di situ lu akan dinyatakan bahwa lu menjadi bagian dari kami. Thank you. Damn. Ada yang lagi mau disampaikan? Cukup ya? Ya, cukup. Cukup memang cukup. Waktunya juga cukup udah. Ya. Oke, thank you bang sekali lagi nih buat kakaknya juga udah nyempetin waktu ya. Sampai sini aja sih kita obrolan nih karena minim juga waktu juga. Buat kalian nih semuanya yang pada nungguin. Lu kalau nggak tutup nih bener dah. Iya ini Nih, gua mau tutup. air Bang. udah habis loh. Iya ini gua mau tutup. Ntar dulu lah. Gue tahu kita memegang teguh kebebasan. Tapi ntar dulu bang. Iya. Jangan lupa dah. Terus jemput cewek gue aja cepet deh. Ini acara kita nih PH Fest ini adalah acara puncak PAD, Pancasila Economic Art Division. Jadi buat lu semua, gue minta, nggak gue minta sih sebenarnya. Kebebasan ya, lu minta juga Stra. buat lu yang menunggu-nunggu lah, stay terus lah buat acara PH Fest ini pada bulan September, jangan lupa tuh. Terus kalau misalkan lu kepo atau mau cari tahu kelanjutannya atau gimana, lu bisa cari tuh di Instagramnya phatfest.2021. Search sekarang juga, Bray. Jadi intinya, Ntar dulu bang, jangan dulu. Aduh. Iya. Di sini juga PHP juga ada lomba-lomba ya. Pokoknya lu kalau misalkan lu kepo lomba atau progres film lah atau konten-konten lainnya, lu bisa kepo-kepoin aja tuh fest.2021. Dicari situ tuh. Kalau misalnya merchandise kepoin juga dah di fest.2021. ini official kalah kayaknya belum lu sebutin lo, parah lu. Official kalah dulu dong. Official kalah itu kalau misalkan lu cari manik-manik. Ini official kala. Official kalah. Strap Strap, max, kalung, cincin, kepoin. Official kalah. Kepoin. Ya, jadi inti dari tadi tuh kayak poin kan? Kepoin. Kalau mau tahu dah tentang kita semua nih yang ada di sini. Sebenarnya bersangkut paut semuanya sih ya. Pancasila, UKM, Pancasila Economic Art Division tuh paling penting tuh. Oke, jadi kita akhiri perjumpaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu bang, mohon maaf nih, gue di sini sebagai ini. Kebebasan. Silakan. Kan lu katanya lu tadi nggak mau dipotong. Menganut bebas nih. Ya terima kasih sebelumnya buat teman-teman yang sudah mengikuti sampai akhir ini ya kan. Tetap selalu jaga prokes walaupun kita di sini udah prokes, kita udah prokes banget nih. Asli. Lemes banget. Ya, thank you buat narasumber yang sudah menyempatkan waktunya. Sedikit dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi gimana menurut kalian? Apa dengan kajian seperti ini kita mampu mendobrak kebijakan dari para pimpinan itu? I don't think we are strong enough to fight with people like them. Dan jelas, masih banyak pertimbangan yang perlu kita telaah lagi. Kita perlu tim tambahan dan persiapan jumlah masa aksi sebagai bentuk dukungan dan kekompakan kita, sehingga kita tidak gegabah dalam menghasilkan sebuah keputusan. Tim? Yes. Cerdas. Berarti butuh gerakan tambahan dari kita. Yaitu, kita bagi tugas untuk mengurusi kerjaan yang mulai ini. Di mana satu persatu dari kita masuk ke beberapa kelompok di setiap fakultas untuk meminta dukungan mereka. Punya ide untuk berdiskusi dengan mereka? Untuk masalah itu urusan gue. Ada beberapa kelompok mahasiswa yang di dalamnya adalah sahabat gue. Tinggal sisanya kalian yang urus. Dan kita gerak mulai besok. Dan yang pasti, poin dan tujuan kita harus tersampaikan ke mereka. Ya, ngomong-ngomong udah bangun? Belum sih. Nanti aja deh, gue belum lapar. Gimana lu yang berjuang buat kawan-kawan lain? Kalau gak ada depannya aja. Tapi kalian bayar ya? Boleh. Pokoknya lu mau makan apa aja hari ini, biar gue yang bayar. Siang Kak Bang. Iya. Masak apa ya? Oh iya, tadi lu mau pesan apa? Gue cuma mau pesan. Catat baik-baik ya Mbak. Burger. Dagingnya double. Cheese-nya double plus mozzarella. Terus oh ya, timun sama tomatnya di double. Terus saus sama mayonesnya dibanyakin. Loh, kok jadi banyak banget, Han? Jessica ya? Jessica. Tadi lu bilang belum lapar loh. Aduh, Ruth. Lo kan ngeraktir gue nih. Terus ya udah, tiba-tiba perut gue jadi lapar. Yaudah. Mbak, pesen dua ya. Satu buat gue, satu buat mbaknya aja. Oke Kak, ditunggu ya Kak. Makasih ya Mbak. Kok kali-kali kayak kesini ajak temen cewek lu, sendirian mulu lo. Jadi Pak Yuli, Mas Yo, dan Bu Tia, kira-kira dengan keadaan seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Kalau menurut saya sih Pak, ada baiknya sih kalau kita panggil mereka untuk negosiasi saja Pak. Karena kalau masalah seperti ini dibiarkan berlarut-larut, saya khawatir emosional mereka akan memuncak. Soal baca buku lama. Tapi butuh bargaining yang kuat dan setimpal untuk masalah ini menurut saya. Pergerakan mereka ini sangat masif ya, dan hingga saat ini mereka dapat dukungan dari seluruh lembaga yang ada di universitas. Kan, informasi sementara dari kawan-kawan mahasiswa bahwasannya lo dengar gak sih? Iya, sorry. Gimana? Lo ngelamun mulu sih lo. Sorry, gimana?
Aduh, jadi gini. Informasi sementara dari kawan-kawan mahasiswa bahwasannya pihak pimpinan ingin melakukan kajian bersama dengan beberapa pihak dari kita. Bentar. Lo dapet info itu dari mana? Jangan sampai ini cuma jadi pengalihan isu aja. Because all info must be valid, Lik. Gue rasa info ini cukup valid karena belum lama ini ramai diperbincangkan oleh beberapa karyawan hingga dosen di setiap fakultas. Dan itu menjadi pertimbangan untuk kita semua agar setiap isu yang digiring kita ketahui lebih dalam, Pak. Bentar, kasih Bapak waktu 2 hari saja agar Bapak bisa bicara dengan pihak yayasan. Penting apa yang mereka inginkan dan juga nanti kita beri perhatian khusus setelah pertemuan itu. Terima kasih. Ya udah. Nanti info ini bakal gue sampaikan ke koordinator kita biar dijadi berita acara. Terus langkah selanjutnya kita bahas di rapat nanti aja ya. Oke. Oh iya, Li. Lo lihat Marco gak? Tadi sih gue lihat si Marco. Di mana? Ini nyari apaan? Lah nyari si Marco. Perasaan tadi dia ada di sini. Li, gue kan lagi serius. Lah, sejak kapan lu berdua dengan Marco? Lo lihat kertas yang buat taruh di loker 3 ini gak? Alah, paling bisa lu ya yang ngajak pembicaraan. Diam. Lakukan respon yang aktif sehingga mereka mendapatkan perhatian lebih sembari kita menunggu isu yang beredar di mereka. Masih yang beredar dari lembaga mahasiswa lainnya. Oke. Baik. Terima kasih Pak Yuli, Mas Jo sama Bu Tia sudah hadir hari ini. Walau bagaimanapun nama baik universitas harus tetap kita jaga. Saya mengerti betul kondisi kalian, kondisi mahasiswa, dan saya berharap kita bisa bicarakan ini secara baik-baik dan kita menemukan titik tengah dari persoalan ini. Betul, Pak. Memang ini akan menjadi permasalahan bersama, baik dari pihak kami sebagai mahasiswa maupun pihak kampus. Oleh sebab itu, kami butuh kebijakan yang dimana tidak memberatkan satu pihak saja, Pak. Oke. Yang pasti, aturan yang berlaku untuk saat ini cukup berat untuk sebelah pihak, Pak. Maka dari itu, kami, perwakilan dari kawan-kawan mahasiswa-mahasiswi, menyatakan keberatan atas sistem saat ini, Pak. Terlebih-lebih soal pembayaran kuliah, yang secara signifikan itu tidak menurun, Pak. Padahal kita sama-sama mengetahui kondisi sangat menyulitkan di tengah wabah COVID seperti ini. Baik, saya sangat mengerti, sangat-sangat mengerti. Begitupun kami dari pihak pimpinan sudah sepakat persoalan ini menjadi perhatian utama pada setiap rapat fakultas, rapat antar fakultas bahkan. Dan yang perlu saya sampaikan agar menjadi perhatian kalian dan menjadi pertimbangan kalian supaya kalian tidak melakukan tindakan anarkis sebelum keputusan dari pihak yayasan keluar dan disosialisasikan. Baik, Pak. Namun setidaknya hari ini ada hasil yang bisa kita bawa untuk disampaikan kepada teman-teman yang lainnya, agar kita tidak dianggap politis dalam hal ini. Dan yang jelas, kami butuh waktu pasti terkait sosialisasi. Gimana menurut Bapak? Saya janjikan pada kalian 1 minggu setelah pertemuan ini, kami pimpinan, rektorat, semua fakultas dan yayasan akan rapat untuk membahas ini dan mencari jalan keluar. Apa satu minggu waktu tidak terlalu lama, Pak? Bagaimana kalau 4 hari? Ini bukan cuma persoalan satu pihak saja. Rapat ini bukan hanya persoalan mahasiswa saja. Artinya bukan untuk kepentingan mahasiswa saja. Ini juga menyangkut kepentingan-kepentingan pihak lain. Jadi bersabarlah untuk menunggu 1 minggu. Oke, baik. Sebelumnya, terima kasih atas perhatian yang Bapak berikan kepada saya. Mudah-mudahan suara dari mahasiswa bisa didengar. Dan semoga
ada kabar baik di kemudian hari, dan kita berdua pamit untuk izin keluar kota. Halo. Rick. Maafin dulu lah. Sementara hasilnya gimana, Bos? Yang pasti minggu ini kita masih diminta untuk bersabar. Dan untuk lu, Naomi, sebarin informasi ini kepada kawan-kawan mahasiswa-mahasiswi agar mereka juga mendapat informasi yang sama dengan kita. Untuk informasinya apa tidak nunggu nanti dulu? Aduh, Lip. Nanti-nanti mulu, mau sampai kapan? Ada baiknya semua info yang kita dapat didapetin juga sama teman-teman yang lain. Iya nggak? Kusut banget tuh muka. Kenapa lu? Apaan nih? Serius lu? Jadi gimana, Mi? Udah ada kabar dari pihak lembaga terkait kebijakan UKT sama biaya pembangunan belum? Tadi udah ada kabar dari pihak pimpinan, kita diminta untuk sabar. Gue sendiri nggak tahu hasil akhirnya gimana. Han, Gue udah tahu. Mereka nggak cuma nyebarin secara langsung, mereka juga nyebarin lewat grup karyawan, grup dosen, dan yang lebih parahnya lagi, mereka nyebarin sampai grup mahasiswa baru. Kalau misalkan nih ada kabar buruk dari pimpinan, langkah apa yang akan kita buat nih dalam pergerakan kita? Tunggu ada komando dari lembaga, karena segala pergerakan kita dipertanggungjawabkan olehnya. Oke, gini aja. Gue akan berikan informasi ini ke kawan-kawan mahasiswa bahwasannya kita hari ini siap kumpul dan akan melakukan aksi. Ingat, Lik, jangan gegabah and don't do anything stupid. Kalau emang masih ada opsi, we will find another way. Kapan kita mulai gerak? Ini bukan saat untuk berpikir panjang, Bos. Jika mereka bisa bertindak seperti ini, kenapa kita enggak? sorry, gue sepakat apa kata tadi. Lo udah gila. Kalau cara lo seperti ini, kita sudah ketinggalan jauh lah. Lo diam. Lo berdua bisa diem gak? Apaan sih lo ngomongin, tau gak sih? Wah, kita harus kenalin siapa orang kita. Lo gak bisa bertindak pakai emosi terus, tak? Kita butuh waktu buat berpikir jernih, Marco. This is teamwork. Dan kita juga punya komando tertinggi di ketua lembaga. Garit? Gue rasa Rudy sebagai ketua lembaga harusnya bisa bertindak tegas dan cepat menyikapi hal ini. Oke, gue paham. Tapi bukan pemberontakan kalau kita lakuin. Oke, gini aja. I have an idea. Gue bakal ketemu langsung sama ketua tes mahasiswa untuk membuat berita acara yang bakal dilampirin sama semua tuntutan kita. Tapi kalau itu masih diabaikan juga, ya udah, aksi bakal jadi jalan terakhir kita. Gimana? Semangat. Yaudah, lakuin cepatnya. Cuma cara ini yang mesti kita lakuin. Oke, karena ini berbicara masalah nasib kita dan seluruh mahasiswa, kita semua wajib memperjuangkannya. Kabarin dong cepatnya. Kasih tahu dia supaya setiap tongkrongan kasih sinyal untuk segera. Dimanapun kondisinya, gue yang bertanggung jawab.
Kenapa? Lo marah? Asal lo tahu ya, urusan lo dengan Hani. Kalau lo suka sama dia, ya lo kejar lah. Kalau tuh sadar gak sih? Kalau kesini mau cuma saya mau Oke, kalau emang ini nggak penting buat lo, penting kok buat gue. Gue suka sama lo. Iya emang kedengerannya aneh banget sih gue ngomong sama lo. Cuma gue rasa kalau soal gue ini, biar lo tahu. Sepertinya surat edaran yang kemarin beredar memancing lembaga untuk melakukan perbuatan anarki, Pak. Ya, saya juga khawatir karena sebetulnya itu surat tersebut merupakan sudah persetujuan semua fakultas dan yayasan juga. Paling kita hanya minta bantuan kepolisian jika memang benar-benar aksi tersebut terjadi karena untuk kenyamanan dan keamanan. Karena kalau aksi tersebut terjadi nanti mereka biasanya akan memblok jalan raya sehingga mengganggu pihak lain. Pusing juga ya jadi Bapak. Ya, ini hanya persoalan waktu saja kok. Toh semuanya belum final. Apapun tindakan mereka nantinya, yang penting tidak mempermalukan universitas. Kalau begitu Pak, apa yang bisa saya lakukan untuk Bapak? Mas Yo buat surat kepada semua presidium mahasiswa, kita undang mereka, kita rapat tutup dengan mereka. Baik Pak, laksanakan. Gini aja Pak, jika surat yang kami layankan kemarin tetap dihiraukan juga, maka kami akan melakukan aksi blokade gedung ini. Iya betul Pak, kami semua sudah sepakat terkait hal itu. Sebenarnya surat edaran yang dibuat kemarin itu sifatnya masih sementara. Kami pimpinan kampus sudah rapat secara bersama. Artinya masih ada peluang bagi kita untuk mencari solusi dari masalah ini. Gini Pak, berdasarkan kajian surat kemarin, kami pun setelah media pers kampus akan menulis isu yang cukup tajam, di mana pihak pimpinan mengambil keputusan secara sepihak tanpa adanya koordinasi bersama lembaga terkait. Ini akan menjadi isu yang cukup politis di internal kampus. Bila dirasa sudah cukup, terima kasih Pak. Ternyata kami semua diundang kemari tanpa ada satupun solusi. Jadi kami semua dapat menyimpulkan dengan sendirinya bahwa memang aksi blokade gedung adalah jalan satu-satunya. Waktu apa lagi Pak? Bapak sebagai rektor kampus memiliki hak prerogatif dalam sebuah keputusan. Ini bukan masalah sepele Pak, ini masalah hak mahasiswa. Kami di sini untuk memperjuangkan hak kami dan memperjuangkan hak mahasiswa. Kan kayak gini siapa nyelesainnya? Mohon maaf atas sikap rekan kami Pak. Udah gila lah emang. Apalagi yang harus kita tunggu? Udah.
Bukan saatnya kita saling menyalahkan satu sama lain. Saat ini kita sudah berjuang bersama dan perlu kepala dingin untuk menyelesaikan persoalan ini. Dan buat lu, Mar, jaga sikap lu. Bagaimanapun, beliau adalah pimpinan. Dan kita harus tetap menjaga attitude kita. Bro, kita semua adalah orang keren di sini. Di sini kita berdiri sama rata dan sama rasa. Kawan-kawan mahasiswa yang lainnya sedang menunggu di luar sana. Lo semua tuh sadar gak sih? We just need to work harder and use a smarter way. Kita baru dimulai. Dari sini, langkah kita harus hati-hati dan berhitungan. Kurang komunikasi dengan mahasiswa luar. Karena ada beberapa informasi yang perlu kita keep. Takutnya, ketika informasi ini tersebar, semua peluru nggak tepat pada sasarannya. Paham? Sorry, gua minta maaf atas sikap gue tadi. Lupain aja kok. Dan itu jadi informasi lo sendiri. Tapi ya kok, satu hal yang harus lo ingat, kalau sikap itu sangat penting kok buat kepentingan kita semua di sini. Oke, baik. Hasil akan keluar 2 hari lagi. Simpan tenaga kita buat hal yang penting aja. Sampai bertemu besok kawan-kawan. Jadi gimana nih, Bos? Jadi, hasil dari pimpinan, lagi-lagi kita diminta untuk bersabar untuk beberapa hari. Tapi kawan-kawan semua jangan khawatir. Apapun hasilnya nanti, gue sendiri akan bertanggung jawab. Dan yang pasti, gue akan memberikan yang terbaik untuk kita semua. Kekuatan pikiran akan menjadi penting untuk kita semua. Good. Yang pasti, jangan pernah ragu untuk minta tolong dengan mahasiswa lainnya. Karena apa yang lo lakuin kali ini mendapat dukungan penuh dari seluruh mahasiswa kawan. Kesolidan kelompok mempengaruhi kekuatan kita. Jika kita solid, kita bisa mencabut gedung ini sampai ke akar-akarnya. Meskipun hari ini Marco harus menerima hukuman yang seharusnya tidak ia dapatkan. Setidaknya kita sudah maju untuk dia. Bagaimanapun, Marco tetap bagian dari tim kita. Hah? Marco? Marco kenapa, Nom? Kok lo gak ada yang bilang sih sama gue? Ruth, Marco kenapa? Rudy. Oke. Gue tutup perjumpaan kali ini. Semoga ada kabar baik untuk kita semua ke depannya. Dan kita patut berbangga bahwasannya kita menjadi bagian orang terpenting dalam perjuangan ini.